Masalah itu apa mas? Mau masak apa? Mau pakai masak biar saya masuk aja biar saya selalu kata saya kata saya jadi ibu merasa bahwa itu benar saya selalu bilang ya saya ya saya ya saya selalu maksudnya orang benar saya seorang wanita ya saya bukan salah langsung saya menentang untuk mau berperang, tapi maaf mas, maaf mas, maaf mas. Tapi di umumnya kalau nggak salah kan ribut. Kalau maaf mas, nggak ada waktu untuk sediakan waktu untuk bertentang. Maaf mas, selesai. Maaf mas. Kalau yang satu, ya saya, maaf mas, selalu akhirnya jadi. Jalan kebenaran untuk sahabat sejiwa selalu terjadi. Nah, ini salah satu. Masih ada satu cerita lagi yang sangat menarik untuk benar juga dipelajari. Suatu hari ada suatu keluarga. Sang suami baru pulang sore. Sampai di rumah, istri lalu menjemput. Satu, bawa masuk ke tempat minum. Kemudian suaminya bertanya, sudah siap sayang untuk makan malam? Belum mas, sedang sibuk. Kemudian istrinya, langsung di rumah sebentar. Mana kunci mobil? Aku akan pergi ke toko untuk belanja. Lalu suami memberikan kunci mobil dan surat-suratnya. Lalu bilang, tunggu mas, aku belanja dulu. Baik saya, dah saya, tidak, dah saya mau berangkat ke toko. Hati-hati saya, kalau kita tanda mau pergi toko dulu ya mas. Dan sudah berangkat hati-hati. Pakai mobil. Begitu biasa. Tapi lalu dia mobil yang geser kaki keluar dari mobilnya. Lalu tanya, mana surat-surat istri yang sudah berkomunikasi itu lalu mencari sana dan cari sini. Jadi itu namun akhirnya surat-surat ditemukan dalam rumah itu ada isi surat-surat aja yang dibutuhkan untuk mendapatkan ide mengenai. Dalam surat itu ada satu tulisan, saya kalau terjadi sesuatu di jalan, jangan pastikan mobil mau lebih berharga daripada mobil. Begitu kita kasih sang suami, bukan mobil yang keadaan saya itu lebih baik mobil itu. Jadi berarti kamu selalu kalau tidak ada urusan beri aja. Inilah tentu seorang istri yang tidak bisa saya bisa membayangkan betapa kasar-kasarnya suami biasanya mungkin tentunya kalau lebaran bulan marah. Malah suami yang berikan ada bapak tadi dengan mobil, jangan pusingkan saya, rumah baru berharga daripada mobil itu. Semakin hari saya semua istri saya itu semakin kaya. Dan pasti saya berikan yang banyak tanpa kita tidak bisa menikmati kegembiraan itu. Ini 50 tahun dan itu benar-benar bukan sekedar untuk kita menikmati, tapi juga berkat bagi semua orang dalam keluarga dan juga bagi kita semua. Lalu yang lebih penting lagi, aku kepingin bahwa nama ini boleh diteruskan oleh keluarga ini dan juga anak cucu untuk selanjutnya. Apa resep yang terjadi? Hanya
hendaklah kau kasihi suamimu seperti Kristus telah mengasihi gerejanya. Tadi dikatakan dari bacaan yang pertama, saya sangat benar-benar berkesan. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Inilah kasih bisa berarti satu ketiga. Kasih istri seperti dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Namun kebalikannya, istri hendaklah engkau menghormati suamimu. Jangan sampai suami yang telah mati-mati berjuang lalu tidak dihargai, bahkan disepelekan, tentu akan sakit hati untuk ini. Karena itu, mari dalam syukuran ini kiranya Bapak kasihlah syarat dan Ibu Desa benar-benar terus bisa melanjutkan kasih Kristus di dalam keluarga ini, yang melakukan partnernya adalah yang paling orang istri yang paling berharga sebagai wanita yang dikatakan itu dapat mengasihi suaminya. Karena itu mari Bapak Ibu kasihlah syarat bisa jalankan terus, kasihlah istrimu sebagai keseluruhan dan mengasihi Kristus dengan kata kasihilah pasanganmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah pasanganmu dirimu sendiri dengan kata menikah ini. Jangan sampai membuatnya lokasi kecewa. Daripada kecewa lebih apa-apa untuk sembunyi aja. Segala sesuatu sembunyilah saja, pasti makan lagi jadi pecah. Sebab senyum dalam Kristus membuatkan sendiri akan ada sukacita. Mana senyum Kristus yang akan sukacita? Tidak ada. Karena itu saya juga minta sebuah senyum mata dari ini. Di senyum Kristus yang saling membuat satu dan saling berbahagia. Dan juga senyum mata dari ini diteruskan oleh anak itu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Kembali perjanjian nikah yang telah saudara berdua laksanakan 50 tahun yang lampau dan diucapkan dengan bertangkat tangan di atas kitab ini didampingi oleh anaknya. Masa Olesa Gersang di hadapan imam dan para hadirin yang hadir pada saat ini, aku berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku. Bakara di hadapan imam dan para hadirin yang hadir pada saat ini. Aku berjanji akan tetap mencintaimu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat ini. Terima kasih. Kami Bapak Ibu di hadapan imam dan para hadirin yang hadir di sini berjanji akan menjadi Bapak Ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami akan mendampingi mereka dengan penuh cinta agar mereka berkembang menjadi manusia Kristiani yang dewasa.
berguna bagi gereja dan negara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan memberkati niat baik Bapak dan Ibu. Di hadapan imam dan para hadirin yang hadir di sini, kami anak-anak berjanji akan menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, menghormati serta mencintai orang tua kami, dan kami berjanji pula akan mengembangkan diri kami sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Semoga Tuhan memberkati niat baik kami. Marilah kini kita berdoa bagi Bapak dan Ibu yang sudah memperbarui perkawinan janji perkawinan mereka. Di depan altar ini, semoga mereka seumur hidup bersatu dalam cinta kasih. Ya Allah, Engkau memilih cinta kasih suami istri untuk melambangkan rencana cinta dan perjanjian Kau ikat dengan umat-Mu. Lambang ini Kau beri arti sepenuhnya dalam perkawinan Kau beriman yang menandakan hubungan cinta antara Kristus dan gerejanya. Kami mohon ulurkan tangan-Mu dengan rela atas Bapak Kasih Baskara dan Ibu Masta Olisa Girsa, dan berkatilah mereka Tuhan. Bapak Ibu ini setelah menerima sakramen perkawinan, mereka telah saling menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab dan mesra. Semoga mereka tetap Kau bimbing untuk membangun rumah tangga yang sungguh bahagia, mendidik anak-anaknya menurut ajaran Injil, dan akhirnya layak masuk keluarga-Mu di surga. Tuhan, sudilah menambahkan kelimpahan berkat-Mu pada Ibu Masta Olisa Girsa, supaya ia tetap memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab di dalam rumah tangganya dan mengasihi diri dengan keramahan dan sopan santun. Tuhan berkatilah juga Bapak Girsa, Bapak Kasih Baskara ini, semoga ia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai suami yang setia dan Bapak yang bijaksana. Ya Bapak yang kudus, Bapak dan Ibu ini telah membangun janji nikah di hadapan-Mu dan ini menerima tubuh dan darah putra-Mu. Semoga mereka telah dengan gembira mengambil bagian dalam perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkatilah kedua cincin ini di lambang cinta kesetiaan yang telah dihayati Bapak Kasih Baskara Ibu Girsa selama 50 tahun. Semoga dengan berkat yang melimpah ini menikah lebih Kau percaya melanjutkan kasih dan memegahkan kalangan keluarga dan masyarakat dan gereja demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara, kini tiba saatnya Bapa dan Ibu memberi restu untuk anak cucu. Semoga oleh Tuhan restu mereka, anak-anak dan cucu mendapatkan rahmat seperti yang Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta, kasih, dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kami mohon. Semoga mereka tetap mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mendekatkan orang lain kepada Allah. Kami mohon. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak, cucu, dan buyut yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Kami mohon. Ya Tuhan, memberi hidup dan sumber selamat, berkatilah Bapak dan Ibu yang berbahagia ini, dan hiburlah hati mereka dalam anak cucunya. Kami mohon. Semoga mereka tetap sehat